5 pelajaran dari laga Salernitana versus AC Milan. Posisi Rossoneri rawan digusur. AC Milan gagal memetik poin penuh setelah bermain imbang 2-2 saat berkunjung ke markas Salernitana dalam pertandingan pekan ke-26 Serie A di Stadion Arechi pada Minggu dini hari. 2 gol Salernitana dicetak oleh Federico Bonazzoli dan Milan Juric. Sementara itu Rossoneri mendapatkan gol melalui Junior Mesias dan juga Ante Rebic. Hasil ini membuat Milan masih berada di puncak klasemen sementara dengan 56 poin. Mereka hanya unggul 2 poin dari Inter Milan di peringkat kedua. Sementara Salernitana masih berada di posisi juru kunci Serie A. Mereka baru mengumpulkan 14 poin setelah menjalani 24 pertandingan. Berikut ini 5 pelajaran yang bisa dipetik dari laga Salernitana versus AC Milan. Yang pertama, buang poin lawan tim kecil. AC Milan punya masalah yang cukup serius dengan performa mereka pada musim ini. Rossoneri sering kehilangan poin ketika menghadapi klub peringkat bawah. Terbaru Milan ditahan imbang oleh juru kunci klasemen Serie A Salernitana. Pasukan Stefano Pioli sebelumnya juga dikalahkan Sassuolo, Spezia, dan ditahan imbang Udinese. Hasil ini bertolak belakang dengan yang mereka raih ketika bertemu klub besar. Rossoneri sukses menekuk Inter Milan dan Lazio pada bulan ini. Yang kedua, posisi Milan rawan tergusur. Dengan cuma mendapatkan 1 poin, AC Milan memang masih di puncak klasemen Serie A saat ini. Namun mereka cuma unggul 2 poin dari Inter Milan yang ada di posisi kedua. Inter Milan belum bertanding pada pekan ke-26, akan bertemu Sassuolo nanti malam. Jika menang, Inter bakal menggusur posisi Milan. Tak cuma turun ke urutan kedua, Rossoneri bisa melorot ke posisi 3 karena Napoli cuma selisih 3 poin. Napoli akan bertemu tim lemah Cagliari. Selanjutnya, Rebic penyelamat Milan. AC Milan wajib berterima kasih kepada Ante Rebic. Pemain asal Kroasia tersebut jadi penyelamat Rossoneri dalam pertandingan melawan Salernitana. Rebic mencetak gol ke gawang Salernitana pada menit ke-77. Golnya tersebut membuat Rossoneri terhindar dari kekalahan. Rebic memang tidak selalu jadi pilihan utama Milan pada musim ini. Namun, Stefano Pioli sudah mengambil keputusan tepat memasukkan sang pemain pada menit ke-61. Selanjutnya, performa apik Theo Hernandez. Theo Hernandez absen dalam pertandingan melawan Sampdoria karena suspensi. Namun, pemain asal Prancis itu akhirnya kembali bermain saat AC Milan berkunjung ke markas Salernitana. Hernandez memang tidak membubuhkan namanya di papan skor, namun dia tampil memukau dan menyumbang 1 assist untuk gol pertama Milan dicetak oleh Junior Mesias. Pada beberapa kesempatan di pertandingan, pergerakan Hernandez cukup merepotkan lini pertahanan lawan. Busquets memberikan rating 7,6 untuk Hernandez, yang merupakan paling tinggi di antara pemain Milan lainnya. Yang terakhir, Federico Bonazzoli berbahaya. Federico Bonazzoli bukan penyerang yang haus gol dalam sepanjang Serie A. Akan tetapi, pemain berusia 24 tahun tersebut sedang berada dalam performa terbaiknya. Bonazzoli menjebol gawang AC Milan pada menit ke-29. Mantan pemain Inter Milan itu melakukannya dengan tendangan salto dari umpan Milan Juric. Kini, Bonazzoli selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir di Serie A. Dia bisa diandalkan pelatih Stefano Colantuono untuk menjebol gawang lawan. Milan matang siapkan hidup tanpa Kessie, 1 pemain dibidik. Kessie diperkirakan akan meninggalkan Rossoneri pada penghujung musim nanti, mengingat kontraknya bakal berakhir kala itu. Raksasa Serie A tersebut sejatinya telah mengajukan tawaran kontrak yang cukup besar kepada sang pemain, namun nominal yang ia cari terlalu besar. Pemain internasional Pantai Gading tersebut telah menjadi sosok penting Milan selama beberapa tahun terakhir, yang membuatnya berhak menerima kenaikan gaji dari nominal yang diterimanya saat ini. Kendati demikian, kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan akibat tingginya permintaan mantan bintang Atalanta tersebut. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kepergian gelandang 25 tahun tersebut. Pemain seperti Yacine Adli dan Tommaso Pobega akan kembali ke Rossoneri dari masa pinjaman masing-masing pada musim panas ini, dan 1 lagi nama baru diperkirakan akan didatangkan. Renato Sanches dikabarkan berada di posisi teratas dalam daftar target Milan untuk mengisi posisi lini tengah, dan ia pun ingin meninggalkan Lille sebelum musim panas bergulir yang harapannya bisa memudahkan langkah klub memburunya. Masih perlu dilihat hasil dari situasi tersebut, namun jelas bahwa raksasa Serie A tersebut tidak akan kecolongan jika Kessie meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Butman bakal bikin Romagnoli tinggalkan Milan, Lazio siap tampung. Romagnoli merupakan 1 pemain yang berpeluang angkat kaki dari Rossoneri dengan status bebas transfer pada penghujung musim ini. Meski masih ada optimisme soal perbaruan kontraknya, transfer juga menjadi opsi konkret baginya.
Pemain internasional Italia tersebut telah mencatat 23 penampilan bersama Milan musim ini dan masih dianggap sebagai sosok yang sangat penting bagi tim. Karena itulah kehilangan servisnya secara cuma-cuma bakal jauh dari kata ideal. Namun mereka tidak ingin menghancurkan kontrak yang di atas nominal yang mereka tetapkan. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, pada penyataannya Rossoneri tengah dalam negosiasi serius untuk memboyong Butman yang dapat mendorong produk jebolan Akademi AS Roma tersebut hengkang akhir musim ini. Pemain internasional Belanda tersebut kemungkinan besar akan mengambil alih posisi starter yang bakal mengurangi jatah waktu bermainnya. Mino Raiola selaku agen sang pemain sejatinya ingin memboyong kliennya ke Juventus yang telah digaungkan sejak beberapa waktu lalu. Namun wacana tersebut belum kunjung terwujud, sementara itu Lazio telah mengambil langkah untuk memboyong bek 27 tahun yang merupakan fans mereka sejak kecil dan mereka berencana melepas Francesco Acerbi pada bursa transfer musim panas ini untuk memboyong kapten Milan tersebut. Junior Mesias punya impian juara Scudetto dan Coppa Italia bersama Rossoneri. Pemain yang dipinjam dari Crotone, Junior Mesias mengaku punya impian meraih gelar Scudetto dan Coppa Italia bersama AC Milan. Hal itu diungkapkan pemain 30 tahun tersebut setelah Rossoneri ditahan imbang Salernitana 2-2 pada hari Minggu tadi. Skuad asuhan Stefano Pioli sempat unggul lebih dulu berkat gol dari Mesias saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Akan tetapi setelah itu Rossoneri harus kebobolan 2 gol oleh tuan rumah karena penampilan buruk yang diperlihatkan oleh Mike Maignan. Beruntung, Ante Rebic mampu menyamakan kedudukan bagi AC Milan berkat tendangan jarak jauh yang dilepaskan olehnya ke gawang Salernitana. Hasil imbang ini membuat Rossoneri hanya terpaut 2 poin dari pesaing terdekat Inter Milan di papan klasemen sementara Serie A 2021-2022. Selepas pertandingan, Junior Mesias mengaku sedikit kecewa dengan hasil yang diraih oleh timnya dalam pertandingan semalam. Ia menilai Rossoneri harusnya bisa memetik 3 poin dari pertandingan seperti ini untuk berada di papan atas. Wajar seandainya pemain yang dipinjamkan dari Crotone itu berkata demikian, sebab dirinya punya impian untuk memenangkan Scudetto serta Coppa Italia pada musim ini. Saya punya mimpi memenangkan sesuatu bersama Milan, bukan hanya memenangkan Scudetto saja, melainkan juga Coppa Italia. Semua yang ada di kepala saya sekarang hanya Milan, ujar Mesias selepas pertandingan melawan Salernitana dikutip dari Sky Sport Italia. Selain punya keinginan memenangkan gelar, Mesias juga berharap AC Milan bisa bermain lebih all-out di pertandingan berikutnya. Siapapun lawan yang mereka hadapi, baik lawan yang berada di papan atas maupun di papan bawah. Junior Mesias berharap bisa menambah pundi-pundi golnya bersama Rossoneri pada musim ini. Sekarang pemain kewarganegaraan Brasil ini sudah mengemas 4 gol di Serie A bersama AC Milan.